Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Purwanti, NIM 201934026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi Bahasa Indonesia kali ini yang saya ambil adalah dari jenjang pendidikan SMP atau MTS, kelas 8, bab 2 mengenai iklan sebagai sarana komunikasi. Pengertian iklan. Iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Dapat disimpulkan, iklan adalah teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Tujuan dan fungsi iklan. Iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Dewasa ini, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan antara lain bagi perusahaan bisnis komersial, bagi dunia perkantoran, bagi pemerintah, dan bagi orang perorangan. Adapun tujuan dan fungsi iklan itu ada dua, yakni fungsi informasional, yakni iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Yang kedua adalah fungsi transformasional, yakni iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, dan teknik-teknik mencapai sukses. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan keperluan hidup warga masyarakat itu sendiri, fungsi iklan semakin hari semakin bertambah dan bertambah luas pula jaringannya. Namun, dari sekian fungsinya itu, iklan memiliki kesamaan umum yakni sebagai kebutuhan untuk mengomunikasikan pesan, baik yang bersifat komersial, sosial, maupun pribadi. Keberagaman itu muncul pula pada bentuk dan teknik penyajiannya. Oleh karena itu, terdapat istilah slogan dan poster. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan ini sering disebut pula sebagai moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Contoh slogan. Salah satunya yakni berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Slogan ini adalah mengenai perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster ini hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak dan hampir sama dalam hal bahasanya. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster juga menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Nah, ini adalah 3 contoh poster. Perbedaan slogan dan poster. Berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, tampak perbedaan iklan, slogan, dan poster. Tujuan ketiganya itu sama, adalah untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu. Adapun perbedaan iklan, slogan, dan poster itu adalah iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata dipajang di tempat-tempat umum. Adapun unsur-unsur pembentuk iklan antara lain, sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya itu bisa berupa pesan verbal dan non-verbal. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Kemudian ada penerima, adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Lalu ada efek,
yakni perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Yang terakhir adalah umpan balik. Ini adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Klasifikasi periklanan. Ada dua, yakni iklan strategis dan iklan taktis. Iklan strategis itu digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Sedangkan iklan taktis adalah dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Adapun bentuk-bentuk iklan itu diklasifikasikan menjadi dua, yakni bentuk iklan menurut pola penyajiannya dan bentuk iklan menurut isinya. Bentuk iklan menurut pola penyajiannya antara lain iklan media cetak dan iklan elektronik. Iklan media cetak itu antara lain iklan baris dan iklan kolom. Sedangkan iklan elektronik itu yakni iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Nah, bentuk iklan menurut isinya itu ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Kaidah kebahasaan teks iklan. Yang pertama, teks iklan bertujuan menawarkan produk baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif, rujukan, atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Yang kedua, pernyataan-pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif. Maksudnya, permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Yang ketiga, bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat, dan mudah dipahami. Langkah-langkah penulisan iklan. Yang pertama, mulailah iklan dengan pernyataan menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, menawarkan solusi. Yang ketiga, menunjukkan bukti. Dan yang keempat, mengajukan harga. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.